Sobat Lifestyle One, bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus yang membahas mengenai seksualitas. Jadi kalau teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di tab komen channel YouTube ini. Oke, di sebelah saya ada Dokter Haikal Ansyari, seorang seksolog. Dokter Haikal ini juga merupakan bagian dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Halo, apa kabar dokter? Halo Fitri, baik. Halo Sobat Lifestyle One, apa kabar? Iya, saya sudah menampung pertanyaan dari netizen di channel YouTube kita. Nampung terus nih ya. Nih pertanyaannya soalnya hal-hal yang menarik sekali. Mungkin yang... Fitri ada pertanyaan khusus? Nanti saya japri aja. Oke. Pertanyaannya nih dok, kalau menggunakan obat kuat atau tisu magic itu berbahaya atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan ya. Jadi, sebetulnya di masyarakat banyak persepsi yang berbeda terkait obat kuat. Okay. Ya. Ada yang menganggap obat kuat adalah obat yang bisa meningkatkan stamina seksual, dalam hal ini gairah seksual. Kemudian ada juga yang menganggap obat kuat adalah obat yang bisa meningkatkan kekerasan ereksi penis, kemudian mempertambah durasi dan lebih tahan lama di ranjang. Sebetulnya dalam dunia medis tidak ada istilah obat kuat. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke, menarik. Jadi obat kuat yang dimaksudkan di sini adalah sebetulnya di dunia medis ini tergantung penyebabnya apa, gitu. Dalam dunia medis untuk yang namanya gangguan fungsi seksual atau kita katakan disfungsi seksual ini biasanya ada 4 macam. Tapi yang paling sering dialami oleh pria adalah yang pertama adalah disfungsi gairah atau libido seksual, ya. Jadi ada gangguan pada libidonya. Yang kedua disfungsi ereksi. Jadi gangguan fungsi ereksi, ereksinya nggak keras ya. Yang ketiga disfungsi ejakulasi atau ejakulasi dini. Nah, kalau masalahnya adalah pada disfungsi libido atau gairah seksual, maka pengobatannya ini biasanya menggunakan terapi hormonal. Kalau memang penyebabnya adalah penurunan hormon testosteron yang biasanya dialami oleh pria usia paruh baya. Kalau memang masalahnya adalah di fungsi ereksinya, jadi kalau masalahnya memang ternyata ada gangguan fungsi ereksi, ini pengobatannya menggunakan obat golongan PDE5 inhibitor. PDE5 inhibitor. Jadi ini obat untuk mengatasi disfungsi ereksi. Nah, obat golongan PDE5 inhibitor ini contohnya adalah sildenafil atau di masyarakat dikenal dengan pil biru. Dan sebetulnya pil biru ini adalah obat resep dokter yang tidak bisa digunakan sembarangan, ya. Jadi kalau yang dijual di pasaran itu adalah apa tuh? Obat pil biru ini ya. Ini kan kalau di masyarakat pil biru istilahnya ya. Yang memang benar-benar pil biru ini dia yang asli hanya dijual di apotek. Di apotek. Jadi bukan dijual di toko obat, di warung-warung atau di gerobak pinggir jalan. Kenapa? Karena obat-obatan yang dijual di warung-warung obat, ya, di gerobak-gerobak obat pinggir jalan itu semuanya palsu. Palsu, hati-hati. Udah capek-capek beli dan palsu. Mengandung zat yang tidak jelas, ya. Bahkan kandungan yang ada di dalam obat-obatan yang dijual tadi itu selain tidak jelas dan kadang nih ya, meskipun diklaim herbal, kadang-kadang mengandung zat aktif obat dengan dosis yang tidak sesuai. Makanya banyak kasus yang terjadi, contohnya nih, seorang pria ditemukan pingsan setelah mengkonsumsi obat kuat. Ternyata obat kuat yang tadi dibeli di pinggir jalan itu mengandung kandungan zat aktif yang bisa menurunkan gula darah. Sehingga dia menjadi hipoglikemik dan pingsan. Gitu. Kemarin aku sedikit. Kemarin tuh aku baca berita. Ini justru bukan pingsan, meninggal dong. Habis minum pil itu. Ya. Gitu. Nah, jadi memang ada juga kasus yang tiba-tiba mendapatkan serangan jantung. Sebetulnya kita mesti membedakan apakah ini memang penyebabnya dia memang ada penyakit tersebut atau tidak. Karena pil biru yang memang benar-benar
obat yang diresepkan dokter itu sebetulnya pada saat obat ini ditemukan, kan obat ini ditemukan tahun 90-an. Nah, awalnya obat ini diteliti untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Kenapa? Karena obat ini bisa menurunkan tekanan darah, karena dia melebarkan pembuluh darah. Nah, artinya kalau misalnya ada seseorang yang tiba-tiba mendapatkan serangan jantung setelah mengkonsumsi obat ini, pil biru ini, bisa jadi bukan disebabkan karena pil biru. Kenapa? Karena pil biru ini dia bekerja dengan melebarkan pembuluh darah. Jadi ada efek menurunkan tekanan darah. Nah, bisa jadi meninggalnya serangan jantung yang terjadi karena memang dia tidak boleh melakukan aktivitas berat. Karena ingat kondisi kesehatannya. Betul. Dan ingat hubungan seksual adalah aktivitas yang berat, ya. Jadi kalau dia memang dibatasi untuk melakukan aktivitas berat karena dia ada masalah pada jantung, nah sebetulnya dia melakukan hubungan seksual itu udah nggak boleh. Gitu. Jadi yang bikin dia mendapatkan serangan jantung itu bukan karena pil birunya, tapi rasa excitednya itu yang membuat dia terkena serangan jantung. Karena memang background kesehatannya juga, jadi melakukan yang sebenarnya berbahaya untuk kesehatannya. Gitu. Jadi sebetulnya jangan coba-coba untuk mencoba obat-obat kuat yang tadi dijual di pinggir jalan, ya. Pertama karena kandungannya nggak jelas, ya. Yang kedua bisa mengandung zat aktif obat dengan dosis yang tidak sesuai, ya. Dan tentunya semua laki-laki, pria yang memang mengalami gangguan fungsi seksual, ya, harus konsultasi ke dokter. Kenapa? Karena gangguan fungsi seksual atau disfungsi seksual ini tidak hanya satu, ya. Dia bisa disfungsi seksual karena gangguan libido yang berkurang, atau karena disfungsi seksual akibat ereksi yang tidak keras, atau ejakulasi dini. Makanya diagnosanya itu harus jelas dan harus ke dokter. Betul. Jadi kita kan nggak tahu ya, nggak mungkin menebak-nebak. Jadi pertama yang harus dilakukan itu ke dokter. Ke dokter. Kenapa? Supaya dokter bisa menentukan pengobatan yang tepat. Gitu. Jadi dari semua itu harus ke dokter. Jadi bukan nyari obat kuat. Jadi jangan mengobati sendiri. Oh, tuh kan. Nah, kalau tisu magicnya nih. Tisu magic. Jadi tisu magic ini sebetulnya adalah bukan tisu sulap. Bukan. Jadi sebetulnya tisu magic ini membuat penis menjadi kebas atau mati rasa, sehingga tidak merasakan sensasi penetrasi pada saat hubungan. Sebenarnya karena seperti di anestesi. Betul, gitu ya. Jadi karena diklaim bisa menunda ejakulasi. Ya mungkin aja ya. Kenapa? Karena dibikin baal, dibikin kebas sehingga tidak bisa merasakan sensasi penetrasi. Tapi sebetulnya sampai dengan saat ini belum ada penelitian medis yang membuktikan bahwa tisu magic bisa benar-benar menunda ejakulasi. Yang terjadi bahkan efek sampingnya nih. Kenapa? Oh, ada efek sampingnya. Padahal itu dari luar kan ya, bukan diminum. Karena kan dioles nih. Dan tisu magic kan mengandung kandungan kan, ada anestesinya, ada alkoholnya, dan ada zat lainnya kan. Nah, banyak kejadian di mana efek samping yang muncul akibat penggunaan tisu magic ini, contohnya adalah iritasi pada kulit penis, ya, kemudian kulitnya menjadi memerah, ya, perih, menyengat, bahkan bisa timbul alergi. Seperti dermatitis kontak. Oh iya, ada efek bisa memicu alergi juga. Iya, karena kandungan zat dari tisu magic ini. Makanya bagi pria yang ingin meningkatkan performa seksualnya, yang pertama adalah jalankan pola hidup sehat. Ya, pola hidup itu nomor satu nih. Mengkonsumsi makanan gizi seimbang, ya. Kemudian kurangi makanan yang mengandung lemak jahat seperti goreng-gorengan, ya. Yang mengandung kolesterol gitu, udah di stop. Betul. Kemudian juga mesti rutin olahraga. Olahraga, tuh kan. Tidak merokok, ya. Bisa mengelola stres dengan baik. Gitu. Dan apabila mengalami gangguan dalam fungsi seksual, jangan segan-segan untuk datang ke dokter untuk konsultasi dan bila perlu harus ajak pasangannya. Oh, jadi bersama pasangannya itu biar apa, Dok? Karena ada sejumlah gangguan fungsi seksual yang terapinya membutuhkan keterlibatan pasangan. Contohnya adalah masalah ejakulasi dini. Jadi ejakulasi dini ini selain diobati dengan obat, juga ada terapi seksnya. Nah, terapi seksnya ini dengan metode squeezing. Nah, caranya adalah pada saat penetrasi, ya. Jadi pada saat laki-laki atau pria
melakukan penetrasi penis ke vagina wanita, pada saat si laki-laki ini ingin ejakulasi, maka langsung dicabut. Kemudian yang wanita melakukan squeezing, menekan pangkal penis. Nah, ditekan sampai dengan rasa untuk ejakulasinya berkurang. Nah, setelah berkurang, baru mulai penetrasi lagi. Oh, jadi bisa strateginya oleh kedua pasangan. Atau yang kedua dengan teknik masturbasi, ya. Jadi yang si wanita melakukan masturbasi ke penis prianya. Nah, pada saat si pria merasa ingin ejakulasi, stop. Kemudian yang wanita lakukan squeezing, menekan pangkal penis tadi sampai rasa untuk ejakulasi berkurang. Nah, setelah itu lakukan lagi masturbasi. Jadi dilatih lah. Jadi dilatih. Makanya mesti melibatkan pasangannya nih untuk melakukan terapi seksual. Ini menarik banget karena apa? Karena jadi dokter ini bukan hanya menjawab mengenai obatnya, tapi menjawab solusinya. Jadi solusi buat sahabat lifestyle di rumah. Terima kasih dokter, lengkap, komplit, panjang. Kalau masih ada yang penasaran atau yang ingin ditanyakan, langsung aja tulis di tab komen channel YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih dokter sekali Sama-sama, lagi. Fitri. Ya, sampai jumpa semuanya di next episode.